Balik lagi ke channel Rahmat Firdaus yang cadas. Kali ini kita akan bahas tentang di part 3, yaitu tentang sektor ekonomi tradisional, yaitu sekunder dan tersier. Ya, dari sektor primer dari bahan mentah diolah menjadi bahan sekunder, yaitu sektor-sektor yang memproduksi dan menciptakan produk akhir yang siap dikonsumsi, antara lain sektor produksi dan konstruksi. Sektor ini biasanya dibagi menjadi dua kategori, yaitu industri ringan dan industri berat. Industri di sektor ini biasanya menggunakan energi yang sangat besar untuk beroperasi serta menghasilkan limbah yang juga besar, menyebabkan timbulnya masalah lingkungan atau polusi. Negara-negara dengan sektor sekunder besar disebut sebagai negara industri, antara lain RRT, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan Rusia. Berbeda dengan sektor primer dan sektor tersier yang menciptakan produk berbentuk. Sektor tersier adalah sektor jasa yang menciptakan produk tak berbentuk berupa layanan kepada konsumennya. Pelaku sektor tersier menawarkan pengetahuan dan waktunya untuk meningkatkan produktivitas, kinerja, dan potensi sektor-sektor lain. Produk antara lain diberikan dalam bentuk perhatian, saran, akses, pengalaman, dan diskusi. Sektor kuarterner dan kuener. Selain tiga sektor di atas, berkembang pula dua sektor baru yang disebut sebagai sektor kuarterner dan kuener. Sektor kuarterner merupakan cabang dari sektor tersier yang berfokus pada pelaksanaan aktivitas-aktivitas intelektual, termasuk di dalamnya sektor pemerintahan, budaya, kepustakaan, riset ilmiah, edukasi, dan informasi. Sementara itu, sektor kuener memiliki fokus yang lebih dalam lagi, yaitu sektor-sektor di sektor kuarterner yang menjadi pengambilan keputusan utama dalam sebuah masyarakat. Masa kuno, ekonomi ada sejak manusia menciptakan, memasok, serta mendistribusikan barang dan atau jasa. Sebagian besar kegiatan perekonomian kala itu berbasis pada produk-produk pertanian. Satuan unit sekel misalnya berawal dari satuan yang digunakan untuk mengukur berat jelai. Satuan ini kemudian dimanfaatkan untuk mengukur berat logam mulia seperti emas, perak, dan tembaga. Proses transaksi yang berlangsung sederhana biasanya terjadi antara dua atau lebih orang yang berhubungan sosial secara langsung. Sistem barter masih banyak digunakan. Seiring dengan berkembangnya masyarakat, sistem ekonomi yang digunakan semakin kompleks. Masyarakat Sumeria misalnya mengembangkan ekonomi skala besar basis uang komoditas. Di tempat lain, bangsa Babilonia dan negara kota di sekitarnya mengembangkan sistem utang piutang, kontrak legal, dan hukum yang berkaitan dengan praktik bisnis serta properti pribadi. Abad pertengahan, sama seperti pada masa kuno, pada abad pertengahan kegiatan ekonomi juga masih memutar pada perdagangan di bidang pertanian dan barang-barang pokok, serta terjadi dalam kelompok sosial tertutup seperti itu. Mungkin itu sekilas tentang ekonomi. Nanti kita akan balik ke part 4, kita bahas ke era modern awal dan revolusi industri seperti itu. Ya, nanti kita akan bahas juga tentang abad di pertengahan, tentang jelas detailnya. Mungkin itu aja. Terima kasih, tetap semangat, dan juga jangan lupa teman-teman, selalu berpikir positif dan semangat selalu untuk mencari ekonomi yang lebih baik. Merdeka!